Mari beda sebuah tradisi di waktu fajar yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa ya, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan tahun 2026. Dan seperti biasa, pasti kita akan nemuin lagi pemandangan yang khas banget di masjid-masjid seluruh Indonesia. Apa itu? Ya, pemandangan di mana ada masjid yang sholat tarawihnya selesai cepat, 11 rakaat. Di sisi lain, ada juga masjid yang lebih panjang, 23 rakaat. Nah, kadang-kadang perbedaan ini bikin sebagian dari kita bingung, atau malah jadi bahan buat saling sindir. Oke, santai, santai. Daripada kita terus-terusan bingung atau malah jadi panas, gimana kalau kita coba dudukan masalah ini bareng-bareng? Pakai ilmu, bukan pakai emosi. Biar apa? Biar ibadah kita di Ramadan nanti jadi lebih tenang, lebih khusyuk, dan pastinya didasari pemahaman yang benar. Yuk, kita mulai? Oke, pertama-tama kita coba mundur sedikit ke belakang. Kita perlu tahu dulu nih dari mana sih asalnya sholat tarawih ini, dan kenapa dulu Nabi kita pernah punya satu kekhawatiran khusus tentang sholat ini. Hal yang paling mendasar dan harus kita pegang erat-erat adalah hukum sholat tarawih itu sunnah. Artinya sangat dianjurkan, pahalanya besar, tapi bukan kewajiban. Ini poin penting pertama. Nah, disinilah letak ceritanya yang menarik. Berdasarkan rujukan dari artikel Al-Manhaj, ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau cerita, suatu malam Rasulullah sholat di masjid, lalu para sahabat ikut di belakangnya. Malam kedua, jamaahnya makin banyak. Tapi di malam ketiga atau keempat, beliau justru nggak keluar lagi ke masjid. Besok paginya, beliau bersabda, "Aku tahu kok apa yang kalian lakukan semalam, tapi aku sengaja tidak keluar karena aku khawatir sholat ini nantinya akan diwajibkan atas kalian." Dan ya, semua kejadian ini terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah ya, coba kita renungkan. Betapa sayangnya Nabi kepada kita. Beliau sampai khawatir ibadah ini akan memberatkan umatnya di kemudian hari. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Pertanyaan abadi yang kayaknya muncul tiap tahun. Jadi, sebetulnya berapa rakaat yang benar? Patokannya itu yang mana? 11 kah? 23 kah? Mana yang paling pas dengan apa yang Nabi ajarkan? Yuk, kita telusuri dalilnya satu persatu. Nah, untuk menjawab ini, kita nggak asal ngomong ya. Kita merujuk pada sumber yang insya Allah berwibawa. Menurut rujukan dari situs almanhaj.or.id, sebuah portal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terpercaya di bawah naungan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, yang juga memuat fatwa-fatwa dari ulama besar seperti Syekh Al-Utsaimin, kita akan temukan jawabannya di sana. Ini dia dalil utamanya. Masih dari artikel yang sama di Al-Manhaj, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya soal sholat malam Nabi di bulan Ramadan. Jawaban beliau, dan tolong disimak baik-baik, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Jelas sekali ya? Tapi tunggu dulu. Apakah cuma 11? Ternyata ada juga riwayat sahih lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayatnya Imam Bukhari juga, yang menyebutkan kalau sholat malam Nabi itu 13 rakaat. Jadi 11 itu dalilnya sangat kuat, 13 pun ternyata ada dasarnya juga. Nah, inilah kuncinya teman-teman. Nabi kita yang mulia itu ternyata tidak pernah membatasi jumlah rakaatnya secara kaku. Ketika beliau ditanya tentang sholat malam, jawaban beliau simple. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Udah gitu aja. Beliau memberikan keleluasaan. Baik, setelah kita lihat berbagai dalilnya tadi, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menyikapinya? Yuk, kita coba tarik sebuah kesimpulan yang adem, yang mendamaikan, yang insya Allah penuh berkah buat kita semua. Kalau kita lihat jejak sejarahnya, di zaman Nabi praktiknya antara 11 atau 13 rakaat. Lalu di zaman sahabat, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini berdasarkan riwayat paling sahih dalam kitab Al-Muwatta, justru memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat tarawih berjamaah dengan 11 rakaat. Ini semakin menguatkan kalau angka 11 ini punya landasan yang sangat kokoh dari generasi terbaik umat ini. Dan inilah nasihat emas yang perlu kita resapi dalam-dalam. Dikutip dari Syekh Al-Utsaimin dalam artikel Al-Manhaj, beliau mengatakan, perbedaan pendapat soal jumlah rakaat yang memang terbuka pintu ijtihadnya tidak sepantasnya menjadi sebab perpecahan dan permusuhan di antara umat. Subhanallah, pesannya dalam banget. Jadi kesimpulannya gimana? Anda mau sholat 11 rakaat?
Silakan, itu sangat sesuai dengan tuntunan yang kuat. Anda mau sholat lebih dari itu, misalnya 23 rakaat, juga tidak ada larangan tegasnya. Terus, yang salah siapa dong? Nah, yang salah itu yang nggak sholat tarawih sama sekali, tapi paling kenceng sibuk debat soal jumlah rakaatnya. Semoga setelah pembahasan ini Ramadan kita tahun ini bisa lebih damai. Mari kita fokus mengisi malam-malamnya dengan ibadah yang kita kerjakan dengan dasar ilmu dan juga hati yang lapang untuk menerima perbedaan. Baik, sekian pembahasan singkat kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih. Mari beda sebuah tradisi di waktu fajar yang suci.